Baik mahasiswa, jadi malam hari ini adalah perkuliahan yang keempat tentang mata kuliah manajemen proyek pembangunan. Jadi pada malam hari ini Pak Agus akan melanjutkan tentang perencanaan proyek dan perubahan rencana proyek. Pak Agus bukakan dulu screen-nya kalian semua. Oke, bisa dibaca, ada di mahasiswa. Bisa dibaca, terbaca oleh kalian. Terbaca. Terbaca, Pak. Oke. Terbaca, Pak. Pada minggu lalu kita bicara sudah tentang definisi proyek, kemudian apa itu manajemen proyek, yang pada dasarnya kemarin saya jelaskan di sana ada pendekatan manajemen atau pengaturan bagaimana kita kata kuncinya itu bagaimana kita mengatur proyek, ya, bagaimana kita mengatur proyek. Jadi ada perencanaan proyek, kemudian ada pengorganisasian, kemudian ada implementasi proyek, kemudian bagaimana melakukan kontrol proyek. Jadi silahkan kalian dibaca di slide. Itu ada nanti apa namanya diktat atau diktat atau bacaan ini, referensi ini bisa Anda baca. Kalau tidak salah mungkin sudah Pak Agus share di LMS kalian. Jadi itu di pertemuan pertama. Kemudian pada pertemuan kedua kita membahas tentang identifikasi proyek. Jadi kita bagaimana mengidentifikasi proyek, daftar kebutuhan proyek seperti apa, kemudian daftar kebutuhan perusahaan yang berkaitan dengan untuk pengadaan proyeknya seperti apa, kemudian yang penting dicermati juga bagaimana visibilitas visibilitas proyek. Ada istilahnya di dalam institusi publik atau tata kelola pemerintahan itu visibility study. Nah, berkaitan dengan daftar kebutuhan proyek ini Pak Agus perlu jelaskan kembali yang kaitannya dengan perencanaan proyek sebenarnya. Jadi ketika kita berbicara konteks institusi publik, tolong yang speakernya hidup di mute dulu, ini penting sekali ya. Jadi semua kalimat-kalimat yang Pak Agus sampaikan sebenarnya kunci-kunci berkaitan dengan manajemen proyek di institusi publik. Jadi ketika kita berbicara daftar kebutuhan proyek dalam konteks institusi publik, yang perlu kalian cermati perbedaan dengan sektor swasta. Pak Agus tidak mau bicara swasta dulu, tapi institusi negara atau institusi pemerintahan. Jadi daftar kebutuhan proyek ini referensi atau rujukan utamanya adalah bagaimana rencana pembangunan jangka panjang. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana rencana pembangunan jangka menengah. Nah, itu yang menjadi rujukan utama proyek-proyek pemerintah. Jadi ada rencana pembangunan jangka panjang. Ini memiliki kurun waktu paling singkat 10 tahun. Bisa 20 tahun, bahkan bisa lebih. Contohnya misalnya, pada masa era Orde Baru, pada masa Orde Baru atau era Orde Baru dulu, zaman Pak Harto, ini ada namanya Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Jadi itu Repelita itu sebenarnya rencana 5 tahunan. Rencana 5 tahunan pada masa Pak Harto itu di breakdown dalam kurun waktu 25 tahun. Jadi rencana pembangunan jangka panjang dulu masa Orde Baru itu 25 tahun. Jadi setiap 5 tahun itu rencana pembangunan jangka menengah. Itu berbicara tentang referensi kebutuhan proyek. Hari ini secara empiris atau secara nyata di lapangan untuk tempat kita di Nusantara ini masih tetap menggunakan referensi rencana pembangunan jangka panjang. Baik yang tingkat pusat, tingkat regional atau provinsi, kemudian tingkat lokal, termasuk di skup skala desa. Ada istilah rencana pembangunan jangka panjang. Untuk regulasi beberapa tahun belakangan ini sejak reformasi, itu dipatok dengan masa tidak kurang dari 10 tahun. 10 sampai 20 tahun. Nah itu berarti ada rencana pembangunan jangka menengahnya tinggal dikalikan.
Karena jangka menengah itu di pakemnya itu menggunakan tahunan 5 tahunan. Jadi kalau dia menggunakan pakem 20 tahun berarti 5 kali RPJMD. 5 kali rencana pembangunan jangka menengah. Baik di level desa, di level kabupaten kota, di level provinsi maupun di level pusat, termasuk di kementerian. Sampai di sini sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan? Silakan. Adik-adik mahasiswa? Belum ya? Belum ya? Belum ada, Pak. Oke. Jadi, sekali lagi saya katakan, berbicara tentang daftar kebutuhan proyek, rujukannya, pedomannya itu bagaimana dokumen rencana pembangunan yang sudah dibuat. Bagaimana dokumen rencana pembangunan jangka panjang yang sudah dibuat. Bagaimana dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang sudah dibuat. Karena di dalam dokumen-dokumen itu biasanya ada matrik capaian, matrik target dan capaian. Katakanlah kalau kita menggunakan, misalnya kita membuat rencana pembangunan tahun 2020 kemarin atau tahun 2022 ini. Kita menyusun rencana pembangunan jangka panjang tahun 2022 ini. Berarti kalau kita menetapkan 20 tahun jangka panjang, berarti tinggal ditambah 22 tambah 20, berarti 2042. Nah, sepanjang 20 tahun tersebut nanti dia dibagi-bagi menjadi 5 tahunan. Jadi katakanlah misalnya contohnya, kita akan 20 tahun itu, katakanlah Indonesia akan membangun jaringan jalan tol dari Sabang sampai katakanlah Flores. Jadi jalan tol itu dibangun dari Sabang sampai Flores. Jadi pulau yang paling timur di luar Papua. Jadi untuk rencana jangka menengah pertama sampai di mana, rencana jangka menengah kedua yang 5 tahunan sampai di mana, yang jangka menengah ketiga sampai di mana, yang jangka menengah keempat atau terakhir sampai di mana. Bisa dipahami cara pembagiannya? Bisa dipahami? Adik-adik mahasiswa? Bisa, Pak. Nah, dari rangkaian yang tadi hanya satu urusan kegiatan jalan tol, itu sudah bisa dipetakan nanti dirinci lagi. Yang misalnya yang ruas Sumatera yang dalam periode rencana pembangunan jangka menengah tahap pertama, itu lebar jalan tol dihitung berapa, panjangnya berapa, sehingga nanti ketemu estimasi biayanya seperti apa. Demikian juga mungkin yang di Pulau Jawa, kemudian yang Bali dengan Lombok misalnya, kemudian yang Sumbawa dengan Pulau Flores misalnya. Bisa dipahami? Bisa dipahami adik-adik? Bisa, Pak. Itu satu jenis kegiatan proyek. Jadi belum lagi misalnya kita tambah misalnya Indonesia misalnya akan membuat proyek yang berkaitan dengan perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia. Jadi ini dalam rentang waktu 20 tahun misalnya. Kemudian itu dibagi lagi menjadi 4 jangka menengah. Berarti yang segmen pertama atau rencana tahap pertama yang 5 tahunan pertama Sumatera dituntaskan dulu. Membutuhkan berapa puskesmas seluruhnya, dihitung itu jumlahnya, gambarnya seperti apa, anggarannya seperti apa, akan ketemu angka. Kemudian Kalimantan, kemudian Sulawesi, kemudian Jawa, kemudian Nusa Tenggara, dan lain sebagainya. Jadi itu sudah 2 urusan. Bisa dipahami adik-adik? Bisa dipahami? Jadi itu kata kuncinya yang ingin saya katakan, daftar kebutuhan proyek itu referensinya adalah bagaimana rencana jangka panjang sudah ditetapkan. Kemudian dia di breakdown lagi dalam bentuk rencana pembangunan jangka menengah yang kisaran waktunya bisa 3-5 tahun. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Oke. Nah, kemudian kita masuk ke daftar kebutuhan company profile. Nah, ini ketika kita berbicara kebutuhan perusahaan berkaitan dengan
mereka-mereka yang akan mengerjakan proyek pemerintah. Nah, ini tentunya yang perlu dicermati jenis pekerjaannya apa. Tadi kita sudah bahas tentang jalan tol. Jadi ketika kita berbicara tentang jalan tol, pastinya perusahaannya itu paling tidak minimal bentuknya perseroan terbatas. Atau mungkin ada melibatkan komanditer Venoskap, bahasanya CV, tetapi spesifikasi pengalamannya harus memadai atau capable atau kompeten. Jadi pemilihan bagaimana bentuk kebutuhan perusahaan ini menjadi hal yang sangat penting sekali. Kenapa demikian? Karena proyek-proyek atau kegiatan yang sudah disahkan menjadi kegiatan yang harus dieksekusi, yang harus dilaksanakan, sedapat mungkin pekerjaan itu bisa diselesaikan dengan baik. Baik tidak hanya dari kualitas pekerjaan, tetapi juga baik dalam kategori limit waktu penyelesaian pekerjaan. Jadi pemilihan bentuk perusahaan, profil perusahaan ini sangat penting sekali. Maka dari itulah untuk kasus Indonesia di tempat kita ini ada namanya istilahnya itu pelelangan pekerjaan, penyeleksian pekerjaan. Penyeleksian siapa yang bisa melaksanakan satu pekerjaan yang menjadi milik institusi pemerintah. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Nah, jadi memang orientasi utama harus mereka yang mempunyai kompetensi untuk bidang pekerjaan tersebut. Katakanlah misalnya urusan jalan tol. Tentunya lelang terbuka yang dilakukan. Sebelum dilakukan lelang, pejabat pemerintah itu harus membuat kriteria perusahaan seperti apa yang bisa mengikuti lelang tersebut. Jangan sampai nanti persyaratan lelang itu justru memungkinkan perusahaan yang tidak capable atau tidak kompeten ikut lelang. Nah, ini tentunya akan dapat menimbulkan masalah tidak hanya dalam proses pengerjaannya, tetapi juga dalam proses timing waktu penyelesaian pekerjaan, termasuk kualitas pekerjaan. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Memang ketika aturan misalnya untuk praktek di Indonesia, misalnya, jadi untuk urusan pekerjaan jalan misalnya, memang ada ruang-ruang khusus, ada jenis-jenis pekerjaan dengan nilai uang atau nilai anggaran yang besar itu biasanya dilelang terbukakan. Tetapi ada jumlah-jumlah anggaran yang kecil, misalnya kalau untuk regulasi di Indonesia, kalau tidak salah yang nilainya kurang dari 200 juta kegiatan itu, bisa dilakukan pelelangan sederhana. Jadi tidak perlu lelang terbuka. Untuk misalnya praktek empiris di tempat kita ini. Jadi misalnya untuk rabat beton, kemudian pemeliharaan jalan yang ukurannya pendek, biasanya jalan kabupaten itu, atau jalan kabupaten biasanya, atau jalan desa misalnya, itu biasanya menggunakan mekanisme tidak lelang terbuka dia, tetapi lewat pelelangan sederhana namanya. Jadi itu cukup menggunakan salah satu persyaratannya itu minimal 3 rekanan atau 3 perusahaan atau 3 kompani, 3 perusahaan yang bisa mengikuti pelelangan sederhana itu. Bisa dipahami adik-adik mahasiswa? Bisa, Pak. Nah, jadi sampai di sini. Ya, silakan. Siapa nama Muna? Mahasiswa. Silakan. Nama saya Fauzi Rahman, Pak, dengan NPM 1006, Pak. Fauzi Rahman. Sebentar, saya catat dulu Fauzi Rahman. Sebentar. Fauzi Rahman. Sudah saya catat sebentar. Apa yang ditanyakan Fauzi, silakan. Yang ingin saya tanyakan bagaimana, Pak, suatu CV atau tender yang membangun sebuah jalan tol misalnya, di situ kan sebelumnya kan udah dibikin perjanjian, Pak, waktu jangka waktunya penyelesaiannya tanggal sekian, bulan sekian dan hari. Apabila tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan tadi, apa yang terjadi, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, Fauzi Rahman. Jadi pertanyaannya bagaimana kualifikasi
perusahaan yang bisa mengikuti lelang atau mengerjakan pekerjaan jalan tol. Nah, tentunya karena jalan tol ini kalau kita melihat jenis-jenis jalan yang ada di tempat kita ini, jadi ada jalan desa, kemudian ada jalan kabupaten, ada jalan provinsi, kemudian ada jalan negara, dan ada jalan tol. Ya, ini sesuai dengan penyebutan tadi itu, berarti lembaga itulah yang punya atau memiliki sarana itu. Seperti jalan desa, itu menjadi kewajiban pemerintah desa untuk memelihara. Jalan kabupaten menjadi kewajiban pemerintah kabupaten memelihara. Jalan provinsi menjadi kewajiban pemerintah provinsi memelihara. Jalan negara menjadi kewajiban pemerintah pusat untuk memelihara. Jalan tol ini biasanya kalau tidak BUMN, ini bisa perusahaan swasta murni. Nah, berkaitan dengan pertanyaanmu tadi, bagaimana kualifikasi profil kompani profil yang mengerjakan pekerjaan jalan tol? Tentunya pastinya salah satu persyaratannya ada perusahaan itu sudah banyak atau sering kali menyelesaikan pekerjaan jalan raya. Jadi jam terbang atau jam kerjanya itu sudah banyak kali. Tidak perusahaan yang baru berbentuk TBK. Tidak perusahaan baru ujug-ujug. Jadi di persyaratan biasanya ada dicantumkan berapa tahun sudah mengerjakan, berapa tahun sudah berdiri perusahaan, bahkan berapa kali sudah mengerjakan pekerjaan jalan tol. Jadi bukan perusahaan baru. Bisa dipahami, Pak Siraman? Oh ya, bisa Pak. Terima kasih Pak. Itu dari sisi kemampuannya mengerjakan pekerjaan. Dari sisi biaya atau uang atau capital atau modal yang dimiliki perusahaan, pastinya perusahaan-perusahaan itu memiliki modal yang tidak cukup besar, tapi modal besar. Hal ini tentunya kenapa ini dilakukan spesifikasi ini oleh pemerintah yang melakukan lelang? Karena untuk menghindari agar kegiatan itu tidak terbengkalai. Artinya trust pemerintah, trust publik. Jadi kalau perusahaan itu survive, neraca keuangannya bagus, barulah bisa ikut lelang. Tapi kalau dia neracanya tidak bagus, lelang pun dia tidak bisa ikut. Bisa dipahami? Rahman, Osi. Bisa Pak. Nah, kemudian ini perlu diingat oleh kalian semua. Jadi apabila sebuah perusahaan sudah menandatangani kontrak dengan pemerintah, entah itu pemerintah kabupaten, entah itu pemerintah provinsi, entah itu kementerian, artinya pemerintah pusat, itu ada penandatanganan kontrak yang di dalamnya itu ada adendum, perjanjian kerjasama. Nah, di klausul itu sudah diatur bagaimana pencairan anggaran, apakah diberikan 30%, secara per termin, biasanya termin pertama 30% atau sebaliknya. Nah, ini tergantung bagaimana bunyi adendum atau perjanjian kerjasamanya. Termasuk di dalam adendum itu biasanya dicantumkan apabila perusahaan itu melakukan semacam one prestasi, tidak melaksanakan kegiatannya sebagaimana adendum tadi, biasanya itu dia kena penalti bahasanya. Dia biasanya kena ganti rugi. Dan itu harus dilakukan. Karena apabila itu tidak dilakukan, dia bisa dituntut secara TUN, tata usaha negara. Ya. Bisa dipahami? Termasuk tata niaga. Tata negara. Jadi itu bisa berimplikasi terhadap kredibilitas perusahaan itu. Sehingga apabila itu terjadi, izinnya pun bisa dicabut. Bisa dipahami? Posisi Rahman. Bisa Pak, bisa Pak. Nah, jadi Anda ini pengenalan pertama. Karena saya yakin pasti karena Anda belum bekerja, karena Anda belum pernah mengalami hal ini sehingga masih meraba-raba. Tetapi paling tidak penjelasan saya dari pertemuan pertama sampai sekarang sudah mulai ada gambaran. Bagus, ya bagus. Posisi pertanyaannya. Yang lain silakan. Silakan yang lain sebelum saya lanjutkan. Silakan. Belum ada? Pak Agus lanjutkan. Jadi ini masih terkait ya. Ini masih terkait dengan perencanaan proyek. Tadi Pak Agus katakan merencanakan proyek
rujukannya adalah rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah. Dari sana di breakdown kegiatan apa atau proyek apa yang bisa dibuat. Tentunya berpedoman pada kedua dokumen tadi. Kemudian tadi sudah bicara company profile seperti apa. Selanjutnya adalah visibilitas proyek. Nah, yang perlu kalian cermati, saya yakin di antara Anda pasti akan ada yang menjadi aparat pemerintah berkaitan dengan proyek yang membebani anggaran negara dan anggaran daerah, apalagi itu proyeknya infrastruktur, sarana prasarana. Apabila proyek itu akan dilakukan tahun depan, misalnya proyek itu rencananya akan dieksekusi tahun 2023, maka tahun ini harus dibuatkan visibilitas proyek. Sekali lagi Pak Agus katakan, jadi apabila Anda akan buat proyek, sudah dirancang, proyek itu akan diberikan anggaran dan akan dieksekusi tahun 2023, maka visibility study-nya harus dibuatkan H-1, 1 tahun sebelum proyek itu dikerjakan. Jadi visibilitas proyek atau kelayakan proyek ini itu disusun dengan menggunakan pendekatan konseptual dan teoritis. Jadi bagaimana latar belakang proyek, kemudian bagaimana dampak daripada proyek itu, kemudian apa manfaat yang diperoleh ketika proyek itu dikerjakan. Dan ini untuk kasus Indonesia, ini merupakan satu keharusan. Tidak boleh tidak ada visibilitas proyek. Bahkan kalau untuk kasus Indonesia, apabila satu proyek infrastruktur itu tidak disertai dengan visibilitas proyek, maka proyek itu dianggap cacat dan perlu untuk diperiksa oleh pemeriksa. Bisa dipahami? Bisa dipahami, adik-adik mahasiswa? Oke. Bisa, Pak. Jadi ingat itu. Jadi H-1 eksekusi proyek harus ada dokumen resmi visibilitas proyek. Ini tentunya membutuhkan penganggaran. Maka penganggaran ini harus dibiayai pada H-1 proyek itu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, sampai di sini ada dari kalian yang mau bertanya, silakan. Belum ada? Mungkin dari saya, Pak. Ya, siapa namamu? Fauzi, Pak. Fauzi lagi ya, silakan Fauzi. Ini mau jadi kepala dinas PU kau ya? Ya, silakan Fauzi. Yang saya tanyakan, tentunya proyek itu kan memerlukan surat izin, Pak ya? Ya. Baik proyek besar maupun kecil, Pak. Ya. Terus? Untuk mendapatkan sebuah surat izin, bagaimana prosedurnya, Pak? Terima kasih, Pak. Nah, ini pertanyaanmu bagus. Jadi ketika perusahaan ikut lelang, kemudian perusahaan A itu memenangkan lelang, memenangkan tender itu, maka ketika tender sudah dimenangkan dan diumumkan, maka nanti akan dipanggil oleh instansi yang memiliki pekerjaan itu. Misalnya Dinas PU Provinsi Bali memperbaiki jalan dari ruas jalan dari Tohpati menuju perbatasan Kelungkung antara perbatasan Kelungkung dan Karangasem. Itu Dinas PU Provinsi. Nah, ketika perusahaan A itu memenangkan lelang dan diumumkan sebagai pemenang, maka dia akan menandatanganin yang namanya surat perjanjian kerjasama yang notabene dan adendum ada di dalamnya. Termasuk pada saat itu dia sudah disiapkan dokumen surat untuk melaksanakan pekerjaan. Kapan mulai pekerjaan itu dilaksanakan? Itulah sebenarnya surat izin melakukan pekerjaan. Jadi di dalam perintah melaksanakan pekerjaan itu sesuai dengan rencana proyek yang telah dibuat, itu sudah ada jadwal penyelesaian proyek berapa tahun. Apakah 1 tahun anggaran atau mungkin dia multi years. Dan time limitnya pun sudah jelas. Sehingga ketika pekerjaan proyek itu dieksekusi, harus ada papan proyek yang mereka pasang di mana proyek itu dikerjakan. Tujuannya apa? Tujuannya karena itu adalah proyek institusi publik yang notabene menggunakan uang rakyat, agar rakyat atau publik tahu siapa yang mempunyai pekerjaan, siapa yang melaksanakan pekerjaan, kemudian berapa anggaran yang digunakan,
dan seberapa lama pekerjaan itu akan diselesaikan. Jadi demikian masalah perizinan dan mulai bekerjanya. Bosi. Oke Pak, terima kasih Pak. Jadi Mami, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Yang perempuan. Izin bertanya, Pak. Ya, namamu siapa? Mahasiswi. Ya. Martini, Pak. Siapa? Martini. Ya, gimana Martini? Ya. Pak, kan umpamanya ada proyek nih, Pak. Umpamanya pembuatan gedung apa gitu. Ya. Kan biasanya kan tender itu yang Bapak bilang tadi kalau dia proyek kecil jadi 200 juta ke bawah. Ya. Itu biasanya dipublikasikan nggak Pak? Umpamanya kan tender apakah di media cetak atau media radio atau apapun, pokoknya dipublikasikan. Kemudian jadwal-jadwal lelangnya itu apakah ada diberitahukan kepada publikasi istilahnya. Kemudian ketika pemenang tender itu dipublikasikan juga. Apakah seperti itu, Pak? Oke, pertanyaanmu bagus. Jadi untuk kasus Indonesia, untuk aturan di Indonesia, proyek yang infrastruktur bangunan termasuk di dalamnya. Kalau rehab misalnya, yang karena nilainya kan 200. Jadi nilai yang 200 ke bawah itu bisa dilakukan dengan lelang sederhana. Nah, baik lelang sederhana maupun yang lelang terbuka itu harus untuk praktek di Indonesia itu harus diumumkan di situs yang terkoneksi dengan unit layanan pengadaan namanya di setiap daerah. Dan situs yang diinput oleh ini situsnya LKPP punya. Jadi LKPP itu lembaga setingkat menteri yang mengurusi tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi semua Pemda, semua pemerintah daerah kabupaten kota, semua pemerintah provinsi, semua kementerian, semua kegiatannya itu di-upload ke server mereka, melalui unit layanan pengadaan mereka masing-masing, yang nantinya dia akan menjadi satu dan bisa dibaca oleh semua khalayak. Tidak hanya di Indonesia, tapi publik bahkan. Nah, itu berkaitan dengan pengumuman pekerjaan apa yang ada di setiap institusi publik di tanah air ini. Nah, kemudian bagaimana tentang apa tadi pertanyaannya, proses lelang dan lain sebagainya. Jadi kalau yang swakelola itu biasanya tidak melalui mekanisme tidak sama dengan mekanisme yang lelang terbuka. Yang tahapannya rigid masuk ke website ULP tadi itu umumnya yang melalui lelang terbuka. Jadi kapan kegiatan itu rencananya penganggarannya dilaksanakan. Jadi kalau di instansi pemerintah di Indonesia biasa 1 tahun anggaran itu 12 tahun takwim. Itu apakah kegiatannya itu dilaksanakan pada triwulan pertama. Triwulan pertama itu 3 bulan pertama 1 tahun, Januari, Februari, Maret. Tapi biasanya jarang dilaksanakan di triwulan pertama karena kendala pencairan anggaran. Biasanya proyek-proyek infrastruktur itu dilaksanakan akan lebih efektif apabila dilaksanakan pada triwulan kedua dan triwulan ketiga. Kenapa demikian? Karena triwulan pertama proses pencairan anggaran fokus pada hal itu. Barulah anggaran lancar itu di bulan April. Sehingga akan lebih baik proyek-proyek infrastruktur itu dilaksanakan pada triwulan kedua dan ketiga. Lalu kenapa triwulan keempat tidak? Karena di triwulan keempat biasanya pemerintah itu disibukkan dengan agenda perubahan anggaran. Satu agenda perubahan anggaran, kemudian setelah perubahan anggaran ini limit waktunya kan hanya Oktober, November, Desember. Ini riskan sekali melakukan infrastruktur karena bisa jadi kualitas pekerjaan tidak bagus. Bisa dipahami, Martini? Bisa dipahami? Bisa. Ada yang belum Anda pahami dari sekian pertanyaan Anda tadi? Berarti kan kalau hanya diupload di situs, berarti kan hanya orang-orang tertentu yang mengakses situs itu aja, Pak, bukan khalayak orang banyak, maksudnya masyarakat umum yang awam tentang hal itu. Persis, jawabanmu tepat sekali.
tentunya yang berkepentingan dengan situs ULP itu adalah rekanan atau company profile yang memang memiliki pekerjaan itu. Jadi jarang rasanya misalnya perusahaannya Indomaret atau Alfamart melototi situsnya LKPP. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya. Kalau Jadi, untuk pemain masyarakat umum ingin mengetahui ada pembangunan apa yang menggunakan pemenang lelangnya siapa gitu. Itu boleh. tidak ada publikasinya berarti Pak ya? Artinya Anda kalau ingin tahu, misalnya Anda dari daerah mana? Saya KTP Badung, mana? Tuban. Nah, jadi kalau Anda berKTP Badung, ingin tahu apa yang dibuat oleh PMK Badung, buka saja situs LKPP, cari Kabupaten Badung. Jadi kelihatan tahun anggaran ini apa yang mau dibuat oleh mereka. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa Pak. Ya. Kalau tidak salah itu salah satu aplikasinya ada namanya Siola kalau tidak salah ya, kalau tidak salah. Jadi bahkan sekarang sudah ada aplikasinya, tidak hanya website ya. Jadi terbuka semua sekarang ya. Cuman memang salah satu kelemahan praktek di tempat kita seperti yang Martini sampaikan tadi. Jadi ada trik-trik yang diketahui oleh pemain-pemain proyek itu, bagaimana caranya memenangkan tender itu. Jadi memang dipelototi. Saat pengumuman lelang itu dipelototi. Kapan limit pengumpulan berkas, kapan mau ada penawaran. Jadi kalau tidak melototi terus itu bisa ketinggalan informasi sehingga kalah lelang. Ya. Bisa dipahami, Martini? Bisa Pak. Oke, nanti ini tentunya kita memiliki keyakinan semakin ke depan akan dilakukan perubahan-perubahan yang lebih baik. Apalagi di era kalian, karena era kalian itu kan generasi yang berbeda. Jadi mudah-mudahan ada kemajuan-kemajuan perubahan yang bisa kalian lakukan nantinya ketika kalian menjadi pejabat publik, sehingga bisa diminimalisir kecurangan-kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa milik pemerintah ini. Bisa dipahami? Bisa dipahami adik-adik mahasiswa? Bisa Pak. Oke. Ada lagi silakan. Sebelum Pak Agus sudahi. Ada lagi, silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan, namamu siapa? Nama saya Leonsius Kevin Nikdon, Pak. Tapi saya pakai akunnya Erlangga soalnya. Ya. Namamu siapa? Namamu siapa? Nama saya Kevin Nikdon, Pak. Leonsius Kevin Nikdon. Kisi Mikdon ya. Ya. Anda kelas pagi atau sore? Anda kelas pagi atau sore? Sore, Pak. Sore. Kalau Martini tadi kelas apa? Martini kelas apa? Sore, Pak. Sore. Kalau Fauzi kelas apa? Sama Pak, kelas sore Pak. Ini kelas pagi kok enggak ada masuk ini. Kelas pagi kok enggak ada masuk, saya suruh masuk kelas pagi. Ini biasanya tahun-tahun Saya kelas pagi, Pak. Oh, ada, sudah. Siapa namamu? Mahasiswa. Siapa namamu? Saya catat di sini namamu. Putri ya. Antari. Ya, ayo. Kis Mikdon, sekarang apa yang ditanyakan? Silakan. Oke, pertanyaan saya tadi kan Bapak mengatakan bahwa dalam pelaksanaan atau evakuasi proyek itu kan ada limit atau jangka waktunya. Persis, misalnya sebagai contoh saya punya proyek nih, tapi saya tidak bisa menyelesaikan proyek saya itu saat sesuai atau tepat waktu limit sesuai dengan limit waktunya. Lewatlah waktunya. Kira-kira menurut Bapak solusinya ya lewat atau lewat waktulah. Kira-kira menurut Bapak kira-kira menurut Bapak solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan seperti itu bagaimana, Pak? Sudah menjadi sekian, Pak. Itu kan sudah ada aturannya di tempat kita di negeri ini. Salah satunya biasanya karena ini menyangkut anggaran negara atau anggaran daerah yang sudah dihitung keuntungan maksud pengerjaan proyek, manfaat proyek, kemudian apa feedback yang diharapkan dari suatu proyek. Jadi apabila proyek itu terlambat, katakanlah 2 hari, 3 hari belum juga selesai, ini biasanya si rekanan atau perusahaan yang mengerjakan itu dikenakan penalti dalam bentuk ganti rugi. Itu ada hitung-hitungannya nanti. Itu biasanya dituangkan di dalam adendum perjanjian kerjasama. Jadi solusinya yaitu harus dilakukan dengan baik pekerjaan itu. Jadi kalau dari perspektif perusahaan, seperti Anda misalnya mengambil pekerjaan telat 1 minggu,
Jadi solusi Anda bagaimana? Salah satu solusi Anda sebagai pemilik perusahaan melakukan negosiasi dengan pemilik pekerjaan. Dalam hal ini pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen termasuk pejabat pelaksana teknis kegiatannya. Jadi ini dari kacamata Anda misalnya sebagai seorang pengusaha. Jadi bagaimana Anda melakukan komunikasi sehingga sedapat mungkin bila perlu ganti ruginya serendah-rendahnya. Bisa dipahami? Migdon? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, Bisa, Pak. Tetapi seandainya Anda memang akan mengerjakan pekerjaan itu harus hati-hati. Maka dalam proses merencanakan terkait dengan mengeksekusi pekerjaan, Anda harus benar-benar memperhatikan DPA, daftar perincian anggaran proyek itu. Kira-kira DPA-nya itu sesuai nggak? Bisa nggak dikerjakan dengan segala persyaratan dan target-target yang akan dicapai? Jangan sampai hitungan Anda keliru. Tetapi biasanya PPTK, pejabat publik, menyusun rencana anggaran biasanya sudah di spelling. Paling tidak itu 7-10% di spelling dari real biaya yang ada itu. Bisa dipahami? Bisa dipahami, Migdon? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Ini Migdon mau jadi pengusaha, mungkin mau jadi rekanan gitu. Ya. Amin aja, Pak. Ya. Oke. Iya, Pak. Iya, Pak. Adik-adik mahasiswa, karena waktu tinggal 1 menit lagi, saya rasa nanti minggu depan kita lanjutkan lagi. Jadi saya senang Anda masih semangat dan hadir banyak pada perkuliahan malam hari ini. Nanti kita lanjutkan pada minggu depan. Kalau memang misalnya kelas pagi harus gabung dengan kelas sore, silahkan dilakukan dengan baik. Mungkin itu hal yang bisa saya sampaikan dalam perkuliahan malam hari ini. Apabila dalam penyampaian tadi ada yang kurang, Pak Agus mohon maaf. Pak Agus tutup dengan menyampaikan Pramasanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Terima kasih, Pak. Terima kasih sama-sama. Selamat malam. Terima kasih.